Hai guys, udah lama banget gue nggak ngomongin soal kriminologi. Buat yang baru pertama kali datang ke sini, selamat datang. Kenalin, gue Putri Puspita, lulusan kriminologi yang pengen share pengalaman gue di YouTube. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu review jurusan kriminologi, gue udah bikin videonya. Itu tuntas banget gue bahas. Kalian bisa cek di link di bawah, nanti gue taruh. Dan sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu. Enggak, kali ini gue nggak akan bahas soal ujian-ujian persiapan masuk jurusan kriminologi. Macam senam PTN, SBMPTN, atau ujian mandiri dari kampus-kampus tertentu. Gue nggak akan bahas itu di sini, tapi di sini tuh lebih ke persiapan apa sih yang kalian butuhin supaya kalian gampang nih nanti jadi anak kriminologi. Jadi ibaratnya tuh minimal gimana caranya supaya otak kalian tuh udah keisi setengahnya. Jadi paham sama omongan dosen-dosen ketika ngajar nanti. Yuk langsung masuk ke yang pertama. Jadi yang pertama itu kalian wajib banget update sama kasus kejahatan terbaru. Walaupun saat ini kalian masih SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu harus tetap update. Kenapa? Karena belajar kriminologi itu lebih mudah ketika kita punya contohnya. Dan rata-rata dosen itu ketika ngejelasin pasti ngambil contoh dari kejahatan yang terjadi di masa lalu. Nih, contohnya ya ketika nanti ada mata kuliah korupsi dan kejahatan terorganisir, bisa jadi dosen kalian di masa depan itu akan angkat kasusnya Menteri XX yang korupsi dana bantuan sosial gitu. Lanjut ke persiapan kedua. Persiapan kedua ini bisa jadi salah satu hobi kalian juga. Apa itu? Yaitu baca novel atau nonton film yang berhubungan dengan kejahatan. Kalau sejauh ini film yang gue rekomendasiin buat pemula yang pengen kenal kriminologi itu pertama ada Shawshank Redemption, yang kedua itu ada The Invisible Guest. Kedua film ini sih udah bestseller banget ya, mungkin kalian udah nonton juga sebelumnya. Sedangkan kalau novel itu dulu sebelum masuk kuliah gue banyak baca buku-buku novelnya si R.L. Stein sama Agatha Christie. Tapi zaman sekarang udah banyak serial, film, dan novel-novel yang nulis soal kasus kejahatan. Jadi menurut gue kalian bisa baca buku dan nonton film apa aja. Lanjut ke persiapan ketiga, yaitu nonton film dokumenter soal kejahatan. Loh, kan tadi udah disuruh nonton film, Kak. Iya, kalau film itu tadi bisa jadi itu diangkat dari kisah nyata atau cuman fiktif belaka ya guys. Cuman kalau dokumenter ini kan mereka ngerekam apa yang terjadi di lapangan, mereka satuin, mereka edit, dan hasilnya adalah film dokumenter. Jadi menurut gue sendiri ketika lo nonton film dokumenter, sedikit banyak lo udah tahu apa nih yang terjadi di lapangan. Salah satu film dokumenter favorit gue itu soal child slavery, judulnya itu The Dark Secret Behind Your Favorite Makeup Products. Buat kalian cewek-cewek yang suka banget pakai highlighter, kalian harus tahu gimana kisah kelam di balik pembuatan produk itu. Another YouTube account yang menurut gue dia bagus banget dokumenternya itu, nama channelnya Real Stories. Itu 90% soal kejahatan, soal perempuan, soal hak asasi manusia. Jadi bisa kalian subscribe dan nonton abis nonton video ini. Oke? Masuk ke tips yang keempat, yaitu ikut seminar soal kriminologi. Di zaman pandemi ini banyak banget kelas online, seminar online, live Instagram yang berhubungan sama topik apapun. Nah ini kesempatan kalian guys, yang gak boleh kalian sia-siain. Karena apa? Karena seminar dan diskusi kriminologi sebelum pandemi itu guys adanya di pusat, adanya di Jakarta, adanya di Depok. Jarang banget ada yang di luar Jakarta, macam di Sumatera tuh jarang. Tapi ketika pandemi ini guys, kalian yang ada di Papua, di Makassar, Sulawesi, di Madura, semuanya bisa ikutan dengan modal online doang. Nah, buat info-info seputar seminar dan diskusi kriminologi ini, kalian bisa cek di Instagram atau di Twitter, itu banyak banget yang nge-share. So, nunggu apa lagi? Masuk ke persiapan kelima, buat kalian nih calon anak-anak kriminologi, kalian tuh harus update sama tren di jurusan lain. Kenapa sih kita harus update sama jurusan lain? Karena gini ya guys, kriminologi itu ibarat raja yang punya banyak negara, yang punya banyak wilayah kekuasaan. Jadi bisa jadi tren-tren yang ada di jurusan lain itu mempengaruhi kehidupan sosial kita.
Dan bisa jadi tren-tren tersebut adalah salah satu penyebab kejahatan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Makanya ketika kita tahu tren dari jurusan lain, bisa kita analisis, kita tahu nih kemungkinan yang terjadi ke depannya gimana. Nih, gue kasih contoh satu ya guys. Kalian pernah denger gak yang namanya designer baby? Pernah? Nggak pernah? Oke, jadi designer baby ini adalah suatu keadaan di mana orang tua bisa request karakteristik si anak atau si bayi. Contohnya nih, gue pengen anak gue matanya biru, hidungnya mancung, kulitnya putih, terus juga IQ-nya tinggi, kebal dari penyakit polio. Contohnya. Nah, nanti si dokter itu akan otak-atik kromosom dan DNA anak gue sesuai dengan request yang udah gue sebut barusan. Nah, kalian nyadar gak sih kalau designer baby ini kan adanya di ranah kedokteran nih, tapi ternyata bisa mempengaruhi kehidupan sosial kita juga, bahkan memunculkan kejahatan-kejahatan baru. Contohnya apa? Bakal ada ketimpangan sosial, ada gap yang tinggi antara orang yang berduit sama orang yang gak punya uang, terus juga mungkin akan banyak bullying di anak-anak, terus juga isu moral dan etikanya yang perlu dipertanyakan, yang kayak gitu. Kebayang nggak sih guys pentingnya untuk kita tahu tren-tren di jurusan lain. Sekarang kita masuk ke persiapan yang terakhir. Ketika kalian udah isi otak kalian setengahnya nih, dan udah 50% siap jadi anak kriminologi, sekarang saatnya kalian bangun relasi banyak-banyak. Emang apa sih kak gunanya relasi gitu? Yang pertama, relasi itu akan ngebantu kalian untuk update sama info-info atau tren-tren di jurusan lain tadi. Yang kedua, relasi itu bisa jadi akan ngasih tahu kalian seminar-seminar atau diskusi penting yang berhubungan sama kriminologi. Yang terakhir, paling penting banget, kenapa kalian harus punya relasi banyak. Jadi guys, di kriminologi tugasnya tuh unik-unik, aneh-aneh, dan kalian tuh bisa jadi disuruh wawancara orang-orang yang gak pernah kalian pikirin sebelumnya. Nah, inilah gunanya relasi untuk kalian. Cari relasi tuh gimana sih kak? Nih, bisa jadi temen SMA kalian, temen SMP kalian, kalian ikut diskusi, cari lewat Instagram, cari lewat Twitter, ada banyak macam caranya, kalian tinggal pilih aja yang bikin kalian nyaman. Yes, jadi anak kriminologi itu persiapannya cuma 6 doang guys, kayak apa yang gue sebutin barusan. Tapi sayang banget dulu waktu gue masuk jurusan ini, gak ada nih orang yang ngasih tahu hal-hal ini ke gue. Jadi saat itu gue agak sedikit kesusahan, keteteran kalau disuruh ngerjain ini itu, disuruh cari info, disuruh datengin diskusi itu gue agak kesusahan karena gue nggak tahu informasi kayak gini. Akhirnya gue bikinin ini untuk kalian supaya jalan kalian di kriminologi itu dimudahkan, dilancarkan, dan bisa ngebanggain orang tua juga. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian, biar yang tadinya ragu jadi yakin nih untuk masuk kriminologi. Kalau kalian punya pertanyaan juga, silahkan komen di bawah, gue akan jawab sesuai dengan apa yang gue tahu. And see you on my next video, bye-bye!